Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Lingkungan, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2021 pada tatap muka yang ke-6. Pada kesempatan kali ini, tentunya sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada minggu kemarin, yakni di tatap muka yang keempat, saya pernah menyampaikan bahwa hari ini adalah jadwal untuk presentasi tugas kelompok, yakni tugas kelompok yang sudah disetorkan pada email saya. Dan sebelum dimulai untuk presentasi itu, saya akan melakukan absensi secara live langsung di Zoom ini dan langsung saya isi di e-class. Jadi rekan-rekan mahasiswa tidak perlu mengisi link absensi yang ada di Google Form ya. Saya langsung absensi secara langsung saja di sini. Bagi yang dipanggil namanya silahkan dibuka mikrofonnya lalu bilang hadir, begitu ya rekan-rekan mahasiswa. Saya mulai dari absensi pertama, Helmi Wisam. Apakah ada? Helmi Wisam. Oke, tidak ada Helmi Wisam. Rangga Surya Yulia Rahman. Hadir, Bu. Oke. Qurratul Aini. Qurratul Aini, nggak ada ya. Sefrin Nur Sabila. Halo, Sefrin Nur Sabila. Tidak ada. Santi Ada Bu, Hasan. ada Bu. Sefrin ada. Ada Bu, ada Bu. Oke. Santi Hasan Citra. Santi Hasan Citra. Nggak ada. Arintika Noriah. Hadir, Bu. Supriyadi. Hadir, Bu. Vigo Akbar. Vigo Akbar nggak ada. Muhammad Torik Nur Rahman. Ada, Bu. Ahmadur Rifai. Ada, Bu. Dwi Rani Safitri. Hadir, Bu. Freddy Irawan. Hadir, Bu. Dwi Ibadillah. Hadir, Bu. Hadir. Ulfatul Fitriah. Hadir, Bu. Dwiki Jayusman. Hadir, Bu. Yulian Adi Pratama. Hadir, Bu. Yeni Novasari. Yeni Novasari nggak ada. Ahmad Iqbal Fahrudin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aneka Anjar. Hadir, Ibu. Silah Hablul Insan. Hadir, Bu. Yoga Rifki Pratama. Hadir, Bu. Nauman Dani Pratama. Hadir, Bu. Hadir. Bayu Anggara. Hadir, Bu. Hadir. Faidlul Manan. Nggak ada ya Faidlul Manan. Nahludin Ma'arif. Halo, Nahludin Ma'arif. Almando Satria. Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Haryanto. Ada, Bu. Ada, Bu. Satu, Bu. Raffi. Assalamualaikum, Bu. Saya Vigo, Bu. Iya, Mas Vigo. Vigo hadir ya. Ya, Bu. Nahludin Ma'arif ada nggak? Nahludin Ma'arif nggak ada ya. Ahmad Haryanto. Ada, Bu. Satu, Bu. Almando. Hadir, Ibu. Hadir. Hadir, Raffi. Ibu. Raffi. Hadir, Ibu. Raffi nggak ada ya? Ada, Bu. Hadir, Bu. Ada. Oke. Sudah saya absen, saya langsung simpan di e-class. Nah, sekarang adalah saatnya untuk presentasi makalah atau hasil observasi lapang dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas kelompok kemarin. Saya mulai dari kelompok kedua.
Silahkan kelompok 2 dipresentasikan dan ketua kelompoknya siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 nggak ada ya? Iya, Berarti iya, Bu, ya, Bu. Ada, Bu. kelompok 2 ini Ada, Bu. Priyadi, Vigo, Muhammad Torik, Ahmadur Rifai, Dwi Rani Savitri, Freddy Irawan. Ini belum setor ke saya ya, Mas? Ya ada Bu. Ada, Bu. Sudah setor ke saya? Kenapa, Bu? Putus-putus, Bu. Dani itu Bu, ketua kelompoknya Bu. Dan Untuk kelompok 2 ini ketua kelompoknya siapa? Saya konfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Dani Bu. Dwi Rani, Bu. Dwi Rani, Mbak Dwi Rani Savitri sudah mengumpulkan ke saya file tugasnya. Kelompok 2 ya, Bu? Iya. Iya, Bu, siap. Belum ya, Mbak? Belum selesai atau gimana? Sudah. Kemarin sudah dikumpulkan Dikumpulkan ke siapa, Mbak? ke emailnya Ibu. Tapi ini nggak ada masuk, Mbak. Dikumpulkan tanggal berapa, Mbak? Biar saya cek lagi. Kalau memang sudah dikumpulkan. Tanggal sebentar ya, Bu. Kemarin atau hari ini? Baik, kalau misalnya kelompok 2 nggak siap, dan sepertinya kelompok 2 masih belum mengumpulkan tugasnya ke saya langsung saja kepada kelompok selanjutnya. Tugasnya udah dikumpulkan, Bu, jam 2. Tadi pagi tuh, Bu. Tadi malam ya. Jam 2. Nanti buktinya dikirim ke saya ya, Mbak, bukti Iya, screenshot-nya. Bu, siap, Bu. Sudah masuk atau tidak, ya. Iya, Bu, siap. Saya langsung ke kelompok Mbak Dwi Rani, bisa presentasi sekarang? Iya, bentar, Bu, mau bilang dulu ke temen ya, Bu. Siap apa enggak tuh? Belum, nggak apa-apa. Kan saya sudah sampaikan. Jadi saya nggak nunggu siapnya. Jadi semuanya dari kelompok 1 sampai 5 kan harus siap. Karena siapa yang saya tunjuk, nanti dia yang memang harus. Oh, iya, Bu, siap, Bu, kelompok 2, Bu. Oke, silakan Mbak Dwi Rani di-share screen ya langsung. Saya jadikan co-host. Silakan Mbak share screen. Oh, langsung dari sini ya, Bu, ya? Betul. Dari kelompok sendiri, Bu? Ya, betul. Dari Mbak Oh, ya. Dwi Rani atau siapapun yang punya ini. Ya, Bu, sik, Bu. Ya, Mas siapa barusan? Muhammad Torik ya? Jadi Mas Ya, Bu. Muhammad Torik yang akan share screen. Ya, Bu, Torik, Bu. Oke, silahkan Mas Torik. Sudah saya jadikan co-host. Bentar ya, Bu. Ya.
Masih belum selesai, PPT-nya belum selesai atau gimana, Mas? Sudah, Bu. Bukanya gimana ini, Bu? Buka dulu. Dari laptop, ya, Bu. Ya, buka dulu PPT-nya. Bu, mohon maaf itu harus pakai PPT ya, Bu. Kalau mau Sebagai presentasi, Mbak. Iya. Kalau Soalnya belum buat, Bu, yang PPT-nya. Oke, kalau misalnya belum buat, nggak apa-apa, tugasnya yang ditampilkan. Ya, Bu, baik. Gimana, Bu, kalau menampilkan ini, Bu? Itu komputernya sudah koneksi dengan Zoom-nya belum, Mas? Iya, Bu. Sudah ini, Bu. Langsung Di laptop. di bagian bawah itu kan ada share screen ya, Iya, warna Bu. hijau. Nah, langsung share screen. Klik share screen dan pilih filenya yang akan ditampilkan, Mas. Kalau misalnya mau menampilkan makalahnya, silahkan. Makalahnya dibuka dulu. Mas Muhammad Torik belum bisa ya? Bentar, Bu. Mas. Udah, yang cuma, Pak. Berarti ada sumber loh. Kan ini ada di sini. Makalah ini. Makalah. Kalau mau dulu. Udah ada. Mas Muhammad, gimana? Halo? Mas Muhammad Torik, gimana, Mas? Nggak ada, Bu, masih, Bu. Nggak ada apanya, Mas? Gimana, Bu? Ini kan sudah tampil, Mas. Ini sudah tampil. Tinggal buka filenya yang mana. Ya, itu diklik, Mas. Observasi itu. Mas Muhammad? Muhammad Torik? Bisa atau enggak? Kalau misalnya enggak siap, saya ganti ke kelompok lain biar... Oh, ini sudah ya. Silahkan yang ingin presentasi duluan dari masing-masing anggota kelompoknya. Sebutkan nama sebelum presentasi, silahkan sebutkan nama, karena ini juga akan saya nilai sebagai nilai UTS.
Silakan yang mau presentasi duluan. Apakah Supriyadi, Vigo, atau Muhammad Torik, atau Ahmadur Rifai, ataupun Mbak Dwi Rani Safitri. Silahkan. Ya, Ibu. Bu, ini pakai moderator nggak, Bu? Nggak usah, Mas. Nggak apa-apa. Dibuka dulu. Judulnya apa. Itu ya. Perkenalkan kelompoknya, namanya, anggotanya siapa saja. Gitu aja dulu. Setelah itu diserahkan kepada yang pemakalah pertama. Siapa? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah hukum lingkungan kelas C. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kami bahas adalah penggalian tanah di Desa Kasengan. Kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Supriyadi, dan yang kedua ada Dwi Rani Safitri, yang ketiga ada Vigo Akbar, yang keempat ada Ahmadur Rifai, dan yang kelima ada Freddy Irawan. Freddy Irawan nggak masuk di sini, Mas. Muhammad Torik ya? Freddy Irawan. Oh iya, betul. Muhammad Torik nggak disebut, Mas. Oh iya. Dan satu lagi Muhammad Torik Nur Rahman. Oke, silakan. Rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi Rani Safitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dari kelompok 2 tentang penggalian tanah di Desa Kasengan. Sejarah pemilik penggalian tanah di Desa Kasengan. Nama pemilik tanah Pak Hamdi, alamat rumah Desa Kasengan. Berdiri kegiatan penggalian tanah di Desa Kasengan ini dimulai pada tanggal 5 September 2019 dengan memiliki pekerja sejumlah 5 orang per hari. Diketahui juga bahwa penggalian tanah ini milik per orang yang digunakan sebagai usaha pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, proses penggalian tanah. Kegiatan penggalian ini juga berfungsi untuk meratakan tanah yang sebelumnya tata letak tanah yang masih kondisi miring, hingga saat ini kondisi pun merata. Kegiatan penggalian tanah ini tidak setiap hari dilakukan. Kegiatan ini hanya dilakukan pada hari Senin hingga Kamis. Kegiatan penggalian tanah berlangsung dengan menggunakan mobil dump truck. Tiap hari ada sekitar 10-20 angkutan tanah yang dibawa oleh dump truck. Ada proses-proses yang perlu dilewati saat sebelum pembuatan konstruksi dibuat. Yang pertama dilaksanakan proses pembersihan. Selain itu, terdapat proses lain, yaitu penggalian tanah dilaksanakan supaya konstruksi bisa terjaga secara baik. Untuk melakukan proses penggalian tanah secara cepat, umumnya memakai kontribusi dari alat berat. Ada banyak jenis alat pengeruk tanah yang bisa dipakai untuk menolong proses pengeruk tanah. Seperti halnya alat pengeruk tanah seperti dozer, ekskavator, motor grader, dan pengeruk tanah lainnya. Mbak Dwi Fitriani, apakah anggota yang lain juga akan presentasi? Atau Iya, Bu.
Oke, kalau misalnya sudah sampai nanti diserahkan ke pemakalah selanjutnya ya Mbak ya? Iya, Bu, siap. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Silahkan pemateri kedua atas nama siapa? Pemateri kedua tidak ada? Vigo, Bu, biasanya. Oke, Mas Vigo siap atau tidak, Mas? Ya, baik, Bu. Oke, silahkan dimulai, Mas. Bentar, Bu. Tiga. Pengertian pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian, mineral, batu bara, panas bumi, gas. Pengertian pencemaran lingkungan yaitu suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan atau tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan atau merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah, industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya. Dampak dari penambangan atau penggalian tanah yaitu dampak terhadap lingkungan. Lingkungan yang disebabkan adanya penggalian tanah yang dilakukan tanpa kendali menyebabkan perubahan pada struktur tanah, dikhawatirkan menimbulkan terjadinya erosi, tanah longsor, dan rusaknya sarana transportasi warga. Pencemaran udara pada musim kemarau dan genangan air di musim penghujan menjadi sarang nyamuk. Dan ada juga dampak terhadap manusia. Sebagai berikut, munculnya berbagai penyakit antara lain seperti limbah pencucian, zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit, dan kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Produk buangannya berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran. Mengandung berbagai logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, dan sebagainya. Dan juga seperti halnya aktivitas pertambangan lain di Indonesia, pertambangan juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, udara, dan hutan. Rekomendasi upaya pengolahan lingkungan alternatif. Pencegahan pencemaran adalah tindakan mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia agar kualitasnya tidak turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam bentuk pertama, remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Silakan dilanjut. Ya, jadi kesimpulannya di sini
hasil observasi yang dilakukan tentunya banyak sekali yang harus diperhatikan. Salah satunya tentang manfaat penggalian tanah sebagai bahan dasar pembangunan. Proses pengelolaan yang memerlukan banyak alat untuk kegiatan pengerukan serta perlu memperhatikan dampak yang mungkin akan terjadi seperti halnya longsor. Dan juga saran, alangkah baiknya jika pengelolaan tanah atau penggalian tanah ini dilakukan dengan memperhatikan gejala yang akan terjadi. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya bencana alam, perlu adanya pengelolaan yang efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, itu saja, Bu. Terima kasih, Mas Vigo. Dari anggota yang lain, Muhammad Thorik, Ahmadur Rifai, dan Freddy Irawan, ada yang ingin ditambahkan dari presentasi rekan-rekan mahasiswanya, atau langsung saja diserahkan kepada Supriyadi selaku moderator ya, untuk dibuka sesi tanya-jawab. Langsung aja, Bu. Oke, berarti ini nggak presentasi ya? Yang lain? Atau menjawab nanti? Dibagi tugasnya masing-masing, Bu. Saya sebagai notulen. Jadi harus menjawab juga, Mas. Iya, Bu, juga ikut membantu menjawab kalau ada pertanyaan nanti. Mas Muhammad Thorik gimana? Iya, Bu. Jadi tugasnya Mas Muhammad Thorik, Freddy Irawan, dan juga Ahmadur Rifai ini menjawab, merespon pertanyaan dan juga tanggapan dari teman yang lain ya. Halo. Iya, Bu. Silakan Mas Supriyadi dipandu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang pengen bertanya, kami kasih 2 pertanyaan. Saya mohon izin. Ya, Mas, silahkan sebutkan nama. Dari kelompok 5 saya. Ya, atas nama siapa? Nama Raffi Defrika Sete Abdi. Oke. Silahkan, Ingin Mas. bertanya. Ya, lanjutkan. Mengapa dampak dari pertambangan hampir semua kegiatan pertambangan ini malah menjadikan lingkungan hidup terkadang menjadi tidak berfungsi sebagai mestinya? Malahan, jangan cepet-cepet ya. Ya. Siap-siap. Jangan cepat-cepat, Mas, soalnya dicatat. Oh ya. Mengapa dampak dari pertambangan hampir semua kegiatannya malah menjadikan lingkungan hidup terkadang menjadi tidak berfungsi sebagai mestinya. Malahan sampai dengan adanya kegiatan tambang ini selalu tidak memikirkan dampak yang terjadi kepada masyarakat setempat. Jadi ulang, Mas. Ulang dari depan ini. Intinya begini, Mas, pertanyaan dari Mas Raffi itu. Kenapa sih kegiatan tambang itu lebih banyak berdampak negatifnya daripada baiknya, khususnya terhadap lingkungan? Kenapa? Ya, siap. Faktor-faktor apa saja? Atau ada hal apa saja mungkin dari hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 2 ini? Dicontohkannya aja kan seperti tindakan penggalian tanah di Desa Kasengan ini. Nah, ini kenapa ada potensi untuk terjadinya bencana alam seperti longsor misalnya yang disebutkan tadi. Itu kenapa? Gitu loh. Silakan Mas Muhammad Thorik. Berdasarkan hasil observasinya saja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kesulitan untuk menerjemahkan yang lain, bisa berdasarkan hasil observasinya atau hasil dari wawancaranya bagaimana, juga dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baik, Bu. Saya akan jawab, Bu, dengan sepengetahuan saya dari hasil observasi itu. Oke, silakan. Karena lokasi pertambangan tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga. Dan dampaknya lebih banyak ke dampak yang negatif, Bu. Gitu. Iya, alasannya kenapa, Mas? Berarti kalau misalnya itu berlokasi jauh dari pemukiman, apakah itu juga tidak akan berdampak terhadap lingkungan, Mas? Gitu. Ya mungkin tidak, Bu. Bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan? Bentar, Bu. Masih mikir, Bu. Yang teman yang lain dari kelompoknya bisa dibantu untuk melengkapi jawaban dari Mas Muhammad Thorik. Nggak apa-apa, silahkan. Mbak Dwi Rani Savitri mungkin ingin membantu jawaban dari Mas Thorik. Menurut saya, Bu, bisa dari lingkungan sekitar, kan jauh dari pemukiman, bisa pertambangan, sudah tentu bisa akan merusak lingkungan. Bu? Iya, langsung dilanjutkan. Apakah hanya seperti itu, Mas? Apakah hanya karena itu dekat dengan pemukiman, itu jadi berdampak terhadap lingkungan, atau jika itu penggalian tanah itu jauh dari pemukiman, apakah itu tidak akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan? Nah, kalau menurut saya, Bu, ya berdampak, Bu. ya berdampak juga kan? Ya akan bisa menjadi rusak gitu. Jadi betul. Jadi memang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan itu dari adanya dekat dengan pemukiman ataupun tidak dekat dengan pemukiman. Hal ini memang berpengaruh juga. Tapi hal yang juga perlu diperhatikan ketika ketika melakukan penggalian tanah. Melakukan penggalian tanah berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU PLH yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan berdasarkan RPPLH. Jadi harus ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tidak serta-merta ya, meskipun ini kan tadi disebutkan bahwa penggalian tanah di Desa Kasengan ini adalah milik perorangan ya. Ini adalah perorangan, individu, dan tentunya legalitas dari kegiatan tambang ini kan termasuk kegiatan tambang, tapi kegiatan tambang golongan C-nya. Nah, ini juga perlu dilakukan rangkaian ataupun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU PLH nomor 32 tahun 2009 itu. Apakah hal ini sudah dilakukan rencana? Ya, perencanaan mulai dari penggalian pertama, dari lapisan pertama, dan pada saat melakukan itu, apakah itu juga sudah sesuai dengan asas-asas yang tertuang di dalam UU PLH, misalnya asas keberlanjutan, ya asas keberlanjutan ini ada kaitannya juga dengan pembangunan berkelanjutan itu tadi, atau yang seperti sudah rekan-rekan kerjakan pada tugas kali ini. Nah, adanya
Environmental Sustainable Development ini tidak terlepas dari apa yang telah dituangkan di dalam UU PLH, khususnya setiap kegiatan yang hal itu bertujuan untuk pembangunan, ya. Makanya harus di sini rekan-rekan mahasiswa dipahami. Jangan sampai keliru kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa hanya menganalisis, oh pembuangan sampah di sini banyak, lalu pembuangan masker ya banyak. Nah, itu tidak termasuk pada kategori pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Itu memang adalah gejala dari lingkungan, gejala dari kerusakan lingkungan. Memang masuk, tapi untuk kategori sustainable development ini belum masuk. Yang dikatakan sustainable development ini ataupun pembangunan berkelanjutan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan bertujuan untuk menaikkan perekonomian nasional. Nah, untuk bertujuan menaikkan perekonomian nasional, pastinya di sini hal yang dilakukan ini adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan profit. Ya, yang menghasilkan profit ini pastinya akan menyerap tenaga kerja, ya, akan menaikkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini juga ada yang memang ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan, misalnya CV, ya, CV yang memenangkan tender. Ya, CV yang memenangkan tender misalnya mereka itu beroperasi di bidang pembangunan perumahan misalnya. Nah, pembangunan perumahan ini kan juga perlu analisis ya, perlu rangkaian RPPLH itu tadi. Nah, tidak terlepas dari hal itu juga seperti yang dilakukan oleh kelompok 2, observasi yang dilakukan oleh kelompok 2 sebagaimana objek penelitiannya adalah di Desa Kasengan, tentang penggalian tanah ini juga harus berdasarkan pada asas-asas pelaksanaan ataupun pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang di dalam pasal 2 UU PLH tahun 2009 nomor 32. Seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau misalnya Mas Raffi itu tanya, mengapa sih kegiatan pertambangan itu cenderung terhadap hasil negatifnya yang lebih dominan daripada dampak positifnya yang dirasakan. Pastinya hal ini apabila para pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan ataupun tidak mengindahkan beberapa hal yang sudah saya sebutkan di awal, baik itu RPPLH-nya tidak diperhatikan, lalu pengurusan izinnya, izin dalam hal ini adalah izin beroperasi. Izin beroperasi ini meskipun ini dilakukan di tanah pribadinya, di tanah hak milik ya, ini juga harus mendapatkan izin terlebih dahulu, khususnya masalah pertambangan, karena berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, ya, tentang minerba, ini setiap kegiatan tambang harus dilaporkan. Meskipun itu ada di lahan milik pribadinya. Contohnya saja seperti ini misalnya. Suatu warga di desa di lahan itu merupakan lahan yang sangat potensial untuk minyak gas. Kemudian dia tanpa izin melakukan penggalian sendiri di tanah itu untuk menghasilkan minyak gas itu. Karena hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba ini, maka hal ini dirasa sangat tidak mengindahkan asas-asas yang telah dituangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup itu tadi. Jadi otomatis dampak-dampak yang tidak diinginkan karena hal ini tidak mengikuti aturan yang sudah dituangkan, maka ini juga akan berdampak terhadap tingkat keburukan dari dampak pengelolaan lingkungan hidup itu tadi. Begitu ya, Mas Raffi Desrika. Saya hanya menyempurnakan jawaban dari Mas Muhammad Torik dan juga yang lainnya di kelompok 2 ini. Langsung saja saya serahkan lagi kepada Mas Supriyadi. Baik. Apakah masih ada yang ditanyakan, teman-teman?
Saya Bu, mau bertanya Bu. Oke, Mas Ahmad Iqbal, silahkan. Saya mau bertanya Bu. Iya. Proses pengelolaan yang memerlukan banyak alat kan ya Bu, pastinya. Bisa dijelaskan untuk alat-alatnya Bu seperti apa? Oke, silahkan Salah kelompok satu 2 contoh, dijawab. salah satu contoh alatnya Bu. Kelompok 2, silahkan ditanggapi pertanyaan dari Mas Ahmad Iqbal Harudin. Bu, Ahmad Rifai Bu. Oke, Ahmadur Rifai, silahkan Mas kalau ingin menanggapi. Soalnya tadi apa Bu? Bisa diulang Mas Iqbal pertanyaannya, ini Mas Rifai belum mencatat. Sebutkan salah satu contoh alat-alat yang diperlukan untuk proses pengelolaan pengerukan tanah Bu. Oke, silahkan Mas Rifai. Proses pengelolaan tanah, diantaranya doser, ekskavator, motor grader, dan ladder. Gimana Mas? Mas Ahmad Iqbal? Apakah cukup? Cukup Bu, cukup. Oke, kalau misalnya sudah cukup, Mas Freddy Irawan ada yang ingin ditambahkan? Itu Bu, alat seperti mobil truk itu Bu. Eskavator. Enggak mobil truk itu Bu. Kan tadi yang siapa itu yang jawab enggak ada itunya Bu. Oh, itu kan alat untuk mengangkut, Mas. Alat untuk mengangkut tanahnya ya. Yang ditanyakan ini adalah untuk penggalian tanahnya. Iya, doser sama ekskavator, motor grader, sama loader Bu. Oke. Apa alat-alat itu sudah memenuhi standar ya, Mas? Memenuhi standar untuk melakukan pengerukan dan juga penggalian tanah. Sehingga hal ini bisa dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya longsor gitu tadi. Jadi kalau misalnya ada alat-alat yang memang tidak sesuai standar, ya kan memang ada standarnya ya berdasarkan Undang-Undang Pertambangan dan juga Minerba itu kan harus ada standar alat-alat yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya kita sembarangan menggunakan alat, misalnya contohnya saja misalnya di kesehatan ya, kalau kita mau melakukan injeksi terhadap individu, itu kan harus suntikan yang steril, yang bersih, yang baru ya. Kalau misalnya itu dilakukan dari satu orang ke orang yang lain, maka itu juga nggak sesuai standar. Nah, itu yang dimaksud. Meskipun alatnya sama ya. Jadi ada standarnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya ini bisa dijadikan masukan juga di penelitian selanjutnya ataupun di penelitian yang sekarang, di observasi ini ditambahkan di bagian saran, apakah ini sudah termasuk terhadap alat-alat yang digunakan itu apakah sudah sesuai standar atau tidak gitu ya, Mas Freddy. Begitu, kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan? Silahkan saya kembalikan lagi kepada Mas Supriyadi. Baik, mungkin teman-teman masih ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Saya Bu, saya Bu mau bertanya Bu. Silakan yang cewek dulu ya, Mbak Shanti Hasan ya. Siap. Oke, Mbak Shanti Hasan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Mbak.
Mbak Shanti Hasan, gimana? Oke, kalau misalnya Mbak Shanti Hasan masih belum siap, silakan dilanjut yang lain yang ingin bertanya tadi. Saya, Bu. Ahmad Haryanto, silakan Mas. Ini yang cewek apa saya, Bu, duluan, Bu? Mas Ahmad Haryanto, sepertinya Mbak Santi masih belum siap. Suaranya agak kedengeran ya, Ibu? Nggak ada, Mbak. Barusan nggak ada suaranya. Dari tadi saya ngomong, iya, Bu. Sudah kedengeran, Ibu? Oh ya, sudah jelas. Sudah Ya. kedengeran. Enggak, sudah kedengeran. Baik, mohon maaf saya ulangi lagi pertanyaan saya. Jadi, berdasarkan penggalian tanah tersebut di Desa Kasengan, tentunya akan banyak memberikan dampak negatif juga terhadap lingkungan. Salah satunya adalah mendatangkan bencana alam, misalnya longsor. Jadi, bagaimana kemudian solusi atau alternatif yang akan diambil oleh pemerintah daerah ataupun oleh para pekerja siapapun yang meliputi dalam hal tersebut untuk bagaimana nantinya mengantisipasi terjadinya masalah kerusakan lingkungan atau bencana tersebut. Bagaimana solusinya? Silahkan ditanggapi kelompok 2. Bu, Silahkan, kelompok 2 ditanggapi pertanyaan dari... saya ingin menanggapi, Bu. Ya, Mas siapa ini? Mas Torik. Torik, silakan Mas. Banyak cara untuk penanggulangan tanah longsor yang dilakukan oleh tambang. Salah satu saja ya, Bu, saya sebutkan. Apa? Silahkan, boleh ya semuanya, nggak apa-apa. Jangan, Bu, banyak, Bu. Selalu waspada apabila hujan deras turun terus menerus, seperti kan sekarang hampir musim hujan ya, Bu ya. Jadi ya harus berhati-hati, Bu. Harus waspada, Bu, ketika sudah memasuki musim hujan. Ya, kayak sikap waspada itu ditingkatkan lagi apabila telah dirasakan. Kenapa, Bu? Lanjut, Mas. Oh. Dirasakan hujan turun dengan waktu yang lama. Hal ini sangat membantu warga untuk dapat menyelamatkan diri jika tiba-tiba terjadi tanah longsor. Apabila hujan deras telah berlangsung selama misal 3 jam atau lebih dari 5 jam gitu, maka ia harus waspada dan bertindak cepat. Salah satunya ya dengan kayak mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat lain atau tempat yang aman gitu. Ya, apakah sudah, Mas? Ya, yang satunya ya kayak tidak membangun rumah pas atau persis di sebelah atau di bawah lereng atau tebingnya tambang tersebut juga, Bu, bisa, Bu. Terima kasih jawaban dari Mas Tori, cukup mewakili. Jadi, tapi belum keseluruhan pertanyaan dari Mbak Shanti Hasan ini terjawab, karena Mbak Shanti Hasan ini juga bertanya, ya oke lah itu yang bisa dilakukan. Lalu di sini siapa yang bertanggung jawab? Gimana hal ataupun langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pelaku usaha ataupun orang-orang yang terlibat dalam penggalian tanah di Kasengan ini. Ini siapa nanti yang bertanggung jawab gitu loh kalau misalnya ini terjadi bencana alam seperti longsor itu tadi. Ada yang menambahkan mungkin kelompok 2? Bisa dari kayak
pemerintah daerah, bisa juga dari kepala desa, Bu, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang telah terkena atau terdampak pada tanah longsor tersebut, Bu, kayak penanggulangan kerugian karena telah dikena tanah longsor, Bu. Selanjutnya dengan cara memberikan ya penyuluhan kepada masyarakat itu, Bu, yang sudah terdampak tanah longsor, Bu. Oke, terima kasih perjawaban dari Mas Muhammad Torik Nurrahman atas pertanyaan dari Mbak Shanti Hasan. Mbak Shanti Hasan, apakah sudah puas atau masih ada yang ingin perlu disanggah sebelum saya lengkapi jawaban dari kelompok 2? Ya, sepertinya tidak ada, Bu. Sudah cukup berarti ya, Mbak ya? Iya, Bu. Cukup dengan jawabannya? Sudah puas dengan jawaban? Sebenarnya kurang sih, Bu, tapi ya nggak apa-apa dah. Boleh saya menambahkan jawaban yang tadi, Bu? Boleh, silahkan. Mas siapa ini? Ahmad Haryanto. Ahmad Haryanto. Oke, silahkan, Mas. Kalau menurut saya, Bu, di dalam penggorokan tanah tersebut itu, ya yang pertama itu ya harus jauh dari pemukiman. Nah, yang kedua itu, selaku pengurus penggorokan tanah tersebut itu harus mempunyai inisiatif, yaitu dengan cara memberi batas tuh, untuk memberi batas kepada orang-orang biar tidak masuk ke daerah tersebut gitu, Bu. Kan maksudnya kalau ada seseorang yang masuk ke daerah tersebut kan takutnya nanti longsor kan dikenai tersebut. Maksudnya diketahui longsor tersebut tuh, Bu. Kalau ada pembatas tersebut kan kayak ada pemberitahuan kayak dilarang masuk ke daerah ini kan dikarenakan ada proyek penggorokan tanah gitu, Bu. Itu, Bu, tambahan dari saya, Bu. Terima kasih, Mas Ahmad Haryanto. Tambahan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Shanti ya. Iya, Bu. Kelompok 2, saya konfirmasi dulu. Ini kan usaha perorangan ya? Ini pas di daerah pemukimannya? Atau jauh di daerah pemukiman? Kelompok 2 boleh ditanggapi? Pas, Bu, dekat Pas, pemukiman. Bu, dekat juga, Bu, di pemukiman, Bu. Oke, apakah ini tanah milik pribadi? Perorangan katanya, Bu. Tanah pribadi ya, berarti ya? Iya, Bu. Kalau tanah pribadi, berarti itu memang sudah dari awal adalah daerah pemukiman, ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada jawaban dari Mas Ahmad Haryanto, kalau misalnya kita itu harus menghindari tempat tersebut karena itu ada pengerukan ataupun penggalian tanah, sepertinya kalau berdasarkan dari hasil observasinya ini tidak memungkinkan karena memang daerah ini adalah daerah pemukiman. Yang keliru adalah ya si pelaku usaha ini gitu loh. Kenapa membuka penggalian tanah di Desa Kasengan yang dekat dengan pemukiman itu gitu loh. Nah, kalau misalnya menyalahkan orang yang ada di sekitar itu ataupun menyalahkan penduduk di daerah itu, sepertinya itu tidak relevan karena di situ memang sudah tepat adalah daerah pemukiman yang banyak penduduknya gitu loh. Nah, solusinya adalah pada saat melakukan pengendalian. Nah, hal ini kan saya tanyakan dulu juga di kelompok 2, apakah ini sudah mendapatkan izin pengelolaan berusaha? Kelompok 2, apakah ini sudah legal kegiatan pengelolaan tanah ini? Ya, Bu, termasuk legal sudah, Bu, karena sudah kayak yang itu, Bu, kayak truk itu sudah tambangnya, Bu, keluar masuk gitu. Sudah ada bukti konkretnya, Mas? Misalnya surat izinnya nomor berapa ataupun tahunnya deh, surat izinnya yang dikeluarkan tahun berapa? Kalau nggak ada nggak apa-apa, Mas, berarti ini masih belum legal secara hukum ya? Ya, Bu, kemarin sudah dikasih tahu, Bu, dari tahun berapa pengerjaan gitunya tuh, Bu. Ya, apanya, kalau mulai operasinya nggak dicantumkan juga ya, Mas, di makalahnya? Oh iya, Bu. Ada, Bu. Ada. Tadi, yang pas waktu kita observasi ke lapangan itu kata bapaknya itu
pas waktu prosesnya itu dimulai pada bulan September yang lalu tuh Bu, 2021. September 2021 baru berarti yang Mbak, baru beberapa bulan ini. Tapi sebelumnya itu saya memang lihat itu udah ada penggalian di sana tuh Bu. Ini belum tahu ya Mbak, itu sudah legal atau belum ya? Iya belum. Oke, terima kasih konfirmasi dari kelompok 2, karena ini juga berpengaruh terhadap jawaban yang dari rekan-rekan yang lain. Karena kalau misalnya menyalahkan para penduduknya, kenapa berada di daerah sekitar penggalian tanah itu sepertinya tidak relevan, karena itu sudah dari awal adalah daerah pemukiman yang banyak penduduknya. Jadi masalah pengendalian terhadap pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, untuk pengendalian pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup ini yang terjadi akibat adanya penggalian tanah, khususnya di Desa Kasengan, ini dimaksudkan pada kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihan. Nah, 3 hal ini merupakan hal yang dapat dilakukan, baik itu oleh pemerintah daerah kabupaten, kalau misalnya ini sudah mendapatkan izin. Nah, kalau misalnya pun ini tidak mendapatkan izin, maka para pelaku usaha ini yang akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi administratif ataupun sanksi secara perdata. Nah, pengendalian lingkungan ini dimulai dari kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihan. Dan ini dibebankan kepada pelaku usaha kalau misalnya itu belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Nah, pengendalian pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup ini sebagaimana yang saya sudah sebutkan barusan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi semua pihak terlibat. Khususnya apabila ini penggalian tanah di Desa Kasengan ini masih belum berizin, masih belum keluar izin operasionalnya, maka ini dibebankan kepada pelaku usaha itu. Sektor. Sebentar ya. Baik, Bu. Kata Pak Rik ya. Apa, Mas? Silakan kalau udah datang apa enggak? Soalnya aku udah bilang ke saya, insya Allah nggak datang. Tapi sama saya itu datang. Tapi saya masih belum tahu. Fiksnya kita ini benar ditanya nanti yang menyerahkan itu penyerahan piagam itu Roscu atau udah ya udah katanya enggak aja Pak tapi sama saya di guys ada kelas sampai kol berempat ya mulanya ikhlas kol 10-40 sampai kol tong 20 udah ada batas seorang bu udah tuh Ini dapat batas mulai nak balai buat. Balai buat mulai gila kan. Mulai nak. Kayak di. Cek ngere mari nak kita ya tahu. Tempe. Ada tahu nak baru. Arazuk ada betul nak biasa nak mati TV. Seperti itu. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini yang menjadi penanggung jawab utama. Kalau misalnya ini belum mendapatkan izin, ini adalah yang bertanggung jawab adalah pelaku usahanya.
pelaku usahanya. Mulai dari pencegahan itu harus dipikirkan, pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihannya. Ini adalah kegiatan pengendalian lingkungan hidup dalam melakukan, khususnya dalam pengelolaan tambang. Begitu ya, rekan-rekan mahasiswa. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan Mas Supriyadi, saya kembalikan lagi. Tidak ada, Bu. Terima kasih, teman-teman. Menurut saya, cukupkan sesi tanya jawab. Lah, gak ada tanya jawab lagi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu filenya Mbak Dwi Rani ya. Saya tunggu filenya hari ini. Karena saya masih belum menerima filenya, Mbak. Mau di screenshot apa mau dikirim ulang? Dikirim ulang ya, Mbak. Oh, iya, Bu. Oke. Untuk kelompok selanjutnya, saya perkenankan untuk presentasi minggu depan. Dipersiapkan saja kelompok sisanya, entah itu kelompok 1, 3, 4, atau 5. Saya minta nanti pada saat saya panggil sudah siap ya. Iya, Bu. Raffi, Bu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk presentasinya kelompok 2, dan terima kasih juga yang sudah menanggapi, memberikan pertanyaan, dan melengkapi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.